urusan goib itu nanti mesti kenanya juga goib gitu loh. Jadi intinya kita tidak gegabah gitu loh. Sering pengisian kodam pada orang lain dengan mahar sekian-sekian, tapi nanti endingnya untuk ngecek ada tidaknya kodam itu minta yang gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang konsultasi masalah tentang kodam. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas siapa ini, Mas? Dengan Mas Bori, Pak. Mas Bori. Mas Bori tinggalnya di mana, Mas? Saya tinggal di Jakarta Timur, Pak. Oh, ya, mau yang dikonsultasikan yang gimana, Mas? Jadi gini, Pak. Kedengeran kan? Iya, ini kedengeran ini. Oke, siap. Maaf nih sebelumnya. Iya. Jadi gini, kan saudara saya dari Kerawang itu, ya begitulah. Pokoknya ngasih, bukan ngasih sih sebenarnya. Saya kemarin nanya tuh sama saudara saya yang dari di Tangerang tuh. Enggak nih, maksudnya ya secara logikanya begitulah. Makanya ntar di VCN itu tolong dicek, maksudnya masih ada kan di dalam. Ya, itu Saya, gitu. Itu masalah tentang apa? Kodam atau apa? Iya betul, Pak. Oh, itu selama ini sampai sudah kok merasa ada kodam itu pernah isian atau gimana, atau pernah dicekkan? Kalau saya isian nggak ada, Pak. Paling dari keturunan doang. Makanya pengen tahu, sekarang baru ngerasain efeknya gitu. Sebelumnya sih ya begitulah. Kalau buat ngisi-ngisian mah nggak ada. Makanya tolong dicek gitu, Pak. Ya, itu gini, Mas. Jadi biar sampai itu mengetahui ataupun bisa mengerti. Jadi seseorang itu kalau diikuti kodam itu ya. Jadi kan tadi sampai konsultasi tentang masalah kodam leluhur ya. Itu kan sampai selama ini kan belum pernah isian juga. Jadi dalam arti gini, Mas. Jadi seseorang itu diikuti atau didampingi dari nasab leluhur itu ya. Itu satu, itu sering mencium bau-bau wangian. Terus kedua, itu sering melihat bayangan kelebatan. Terus yang ketiga, itu sering mimpi kenyataan. Nah, kalau ada indikasi tiga tersebut itu biasanya diikuti atau didampingi dari nasab leluhur. Jadi istilahnya apa yang disebut nasab leluhur itu atau kodam leluhur itu tidak usah dicari, itu nanti akan datang dengan sendirinya. Jadi dalam arti pusaka atau keilmuan yang pernah dipakai leluhurnya itu kan akan mencari tuannya yang sedarah dan yang terpilih. Itu satu. Oh iya. Jadi itu seperti itu. Jadi tentang masalah kodam leluhur seperti itu. Terus ini yang diinginkan Mas Bori apa ini? Kalau saya pengen diinginkan sama saya, kan semangatnya saya nanya-nanya sama beberapa saudara lah. Iya. Saya nanya lagi sama bapak, benar atau enggak, ada apa atau enggaknya. Makanya saya pengen ngecek gitu ya secara batin lah, maksudnya secara jauh, maksudnya benar apa enggak. Takutnya kan itu cuman orang-orang kan bilang takutnya itu doang, takutnya gitu, takutnya bohong apa gimana. Yang gimana baiknya kita dicek dulu, Mas. Ya, itu gini, Mas. Itu kalau sampai ada indikasi tiga hal tersebut tadi yang sudah saya ulas, itu biasanya diikuti atau didampingi dari leluhur gitu loh. Jadi dalam arti saya tidak bisa menyebutkan di dalam tubuh sampai itu ada dan tidaknya, saya tidak berani untuk menyebutkan. Nanti kalau saya bilang ada, nah itu nanti dicek itu enggak ada. Itu kan saya ibarat pembohongan dalam publik. Jadi dalam arti saya mengatakan ada itu nanti kalau sudah kita itu mengecek dalam itu. Jadi saya menggunakan real yang ada, otentik yang ada, seperti yang di video-video atau yang di YouTube channel itu, seperti itu. Jadi kita tidak bisa untuk menyebutkan oh ini ada, itu kita nggak bisa, Mas. Soalnya kan nanti endingnya kan kalau dicek nggak ada, kita pembohongan dalam publik itu loh. Itu seperti itu. Itu. Dan dalam arti untuk
mengecek itu kan kita ada proses dan prosedurnya gitu loh. Jadi proses prosedur itu kita menggunakan air doa seperti ini. Jadi dalam arti air doa seperti ini itu kita nanti intinya dikirim itu kalau jarak jauh. Kalau jarak dekat itu silahkan ambil gratis tanpa mahar, tanpa biaya. Tapi kalau jarak jauh itu nanti kita lewat kirim. Nah, itu nanti lewat kirim itu kan intinya kan dengan media air doa seperti ini kan endingnya kan kita tidak saling merugikan dan dirugikan. Dalam arti kita ada rasa saling tanggung jawab gitu loh. Itu seperti itu Mas Bruri. Itu. Jadi nanti ya lah ya itu kan endingnya itu kan kalau sampean bener-bener ada goibnya, ada makhluknya, ataupun ada jinnya, ataupun mengeluarkan energi negatif, ataupun menyelaraskan kodam, ataupun mengaktifkan kodam itu kan jin. Nah, itu kan nanti urusannya kan mesti non medis Mas. Dalam arti itu lebih parah daripada medis gitu loh. Kalau medis bisa kelihatan, tapi kalau non medis itu tidak bisa kelihatan. Nah, makanya kan kita ada proses prosedurnya dengan air doa seperti ini. Nah, nanti kalau jarak jauh kita kirim. Jadi dalam arti ada rasa tanggung jawab dan saling tidak merugikan dan dirugikan. Nah, itu nanti untuk proses pertama itu untuk mengecek itu ya. Itu nanti dengan air putih biasa yang dari situ atau yang dari sampean. Itu proses pertama untuk pengecekan nanti dengan air putih biasa. Nah, terus nanti untuk pengecekan yang kedua itu nanti dengan air doa seperti ini. Kalau nanti air doa seperti ini paketan itu sudah datang gitu loh. Itu diterima, kita baru ngecek lagi untuk yang kedua seperti itu. Untuk proses pertama itu nanti untuk dengan air putih biasa itu loh. Jadi dalam arti kita kan ada proses prosedurnya seperti itu Mas. Jadi dalam arti urusan goib itu nanti mesti kenanya juga goib gitu loh. Jadi intinya kita tidak gegabah gitu loh. Itu seperti itu Mas. Ya, sekarang kayak sampean katanya ada kodam di dalam tubuh itu. Kodam itu kan juga termasuk makhluk astral atau goib atau jin. Nah, itu nanti kalau dia itu tak keluarkan secara paksa, ya toh. Itu kan intinya nanti kalau marah itu nanti yang menanggung siapa gitu loh. Dalam arti kayak Mas Bruri itu ibaratnya kalau disuruh menempati di dalam rumah, tahu-tahu Mas Bruri itu disuruh keluar, kan otomatis Mas Bruri itu mencari yang menyuruh keluar itu. Maksudnya apa, tujuannya apa. Nah itu loh kan makhluk seperti itu kan juga seperti kita, itu punya rasa, punya keinginan itu loh. Jadi dia itu juga seperti kita itu punya keinginan ataupun rasa. Jadi dalam arti kan kita ada proses prosedurnya seperti itu Mas itu. Jadi sebetulnya kan itu kita untuk apa mengirim air doa ini, air sholawat ini kan air penuh barokah, penuh syafaat ini kan sebetulnya kan itu media dakwah kita untuk mengenalkan sholawat gitu loh. Itu seperti itu. Jadi kita mengenalkan sholawat itu kan melalui air doa ini. Jadi orang minum itu ada barokahnya, ada syafaatnya. Orang yang kemarin itu tidak mengerti sholawat, orang yang tidak lalai dalam sholawat akan teringat lagi kepada sholawat Nabi gitu loh. Jadi dakwah kita kan juga ini menyebarkan air sholawat ini dan mengenalkan sholawat. Jadi kan semua itu ada proses prosedurnya seperti itu Mas Bruri. Gitu. Jadi gini Pak, halo Pak. Ya halo. Ya. Ini kurang kecil ya Mas, coba agak mendekat lagi. Halo, kedengeran? Ya ini ya seperti ini, pertahankan seperti ini. Oke, siap. Maaf nih Pak, saya potong. Ya. Ini ntar kan di VC itu tolong maksudnya dilihat secara penglihatan Bapak deh, gimana enaknya kan. Ntar tolong dicek ada atau enggaknya kan. Saya masih belum yakin sih. Gitu. Ya dalam arti gini Mas, kalau kayak kita apalagi manusia atau itu saya sendiri itu kan tidak bisa melihat gaib gitu loh. Jadi
untuk melihat sampean itu ada goibnya kita nggak bisa gitu loh. Soalnya itu manusia itu hanya diberi keterbatasan ya. Manusia itu hanya bisa merasakan dan melihat bayangan kelebatan saja, tidak bisa melihat secara vulgar ya. Jadi dalam arti seseorang itu kan hanya bisa merasakan dan hanya melihat bayangan kelebatan saja. Anda pun bisa melihat bayangan kelebatan itu hanya sepintas, 2 kedip mata sudah selesai ya. Jadi dalam arti maaf sekali itu kita tidak bisa melihat goib. Jadi dalam arti yang bisa menguasai atau yang memiliki semua kegoiban itu, yang menguasai kegoiban itu kan yang maha kuasa, Mas. Jadi nanti kalau kita atau saya itu bisa melihat goib, nanti itu malah itu menduakan yang maha kuasa gitu loh. Jadi seseorang itu tidak akan bisa melihat kegoiban gitu loh. Itu seperti itu. Jadi apa yang tak katakan tadi, kita bisa mengetahui itu nanti kalau sudah mengecek, sudah interaksi, nanti kan apa yang seperti yang di video-video itu nanti kan menanyakan ini kodam dari mana. Nanti kalau belum Islam kita syahadatkan. Interaksinya gimana tuh, Pak? Ya? Maaf, interaksinya gimana tuh? Ya. Interaksinya gimana tuh? Maaf kata nih. Maksudnya interaksi yang gimana? Ya maksudnya Bapak interaksinya gimana? Saya di Ya itu kalau interaksi itu kalau kita itu proses untuk netralis untuk mengaktifkan atau menyelaraskan dengan video call itu tadi itu. Boleh tuh, Pak. Nah itu kan apa yang tak katakan itu kan semua ada proses prosedurnya, Mas ya. Itu loh. Jadi intinya kan kita kan ada media air doa seperti ini nanti kalau jarak dekat itu silahkan ambil. Kalau jarak jauh itu kita nanti via kirim. Jadi dalam arti nanti via kirim itu kan ada rasa tanggung jawab ya. Jadi intinya kan tidak saling enak sendiri gitu loh. Kita kan untuk netralisir ataupun mengeluarkan kan kita butuh dengan power yang gede. Itu jarak jauh apalagi seperti itu. Terus yang kedua itu kan kita dengan media sarana tunjangan kapasitas HP itu kan kita juga menggunakan saluran internet gitu loh. Itu seperti itu. Jadi tidak ingin memenang sendiri. Soalnya kan kebanyakan itu, Mas, orang-orang kan kita terjun seperti ini itu sudah 6 tahunan gitu loh. Jadi dalam arti kita sudah makan garam itu kenyang gitu loh. Jadi dalam arti kebanyakan itu yang dulu-dulu itu kan sudah pengisian kodam itu sama orang lain dengan mahar sekian-sekian, maunya itu ngecek itu secara gratis itu loh. Itu udah banyak sekali, Mas. Jadi dalam arti kan saya sudah omong saling tidak saling ada rasa tanggung jawab gitu loh. Dalam arti tidak merugikan dan dirugikan gitu loh. Nah, kalau sampai dekat saja silakan ke rumah, itu tak cek gratis, malah sampai tak ajari caranya untuk mengeluarkan kodam gitu. Itu lokasi di mana tuh, Pak? Nah, saya Jogja. Jogja. Iya. Gitu. Jauh bener. Ya itu seperti itu, Mas. Jadi jauh dan dekat itu kan sama saja. Dalam arti kita juga sering netralisir luar negeri gitu loh. Kalau sampai melihat channel YouTube kita kan kita di luar negeri itu sering gitu. Itu kalau yang air itu buat kalau nggak pakai air Bapak bisa nggak pakai air saya gitu. Ya ini tolong diperhatikan, disimak ya, Mas ya. Itu kalau sampai jarak dekat itu kan silahkan ke rumah tanpa mahar, tanpa biaya ya. Soalnya kan kita untuk ngecek ataupun netralisir energi negatif itu kan kita dengan air doa seperti ini. Ini air solawat ya. Gitu loh. Ya, itu air solawat itu kan penuh barokah, penuh syafaat. Jadi dalam arti
juga itu sebagai media saya untuk mengenalkan sholawat kepada orang-orang yang lupa akan bersolawat. Itu satu. Yang jelas itu untuk netralisir energi negatif ataupun mengaktifkan kodam ataupun menyelaraskan kodam. Itu semua kan urusan dengan goib. Nah, jadi dalam arti itu kan nanti kalau jarak jauh kita kirim. Nah, kalau kita kirim itu kan nanti endingnya itu kan tidak saling merugikan dan tidak saling dirugikan. Jadi sama-sama ada rasa tanggung jawab gitu loh. Nah, prosesnya itu nanti kalau kita sampai sudah pesen minta dikirim, itu nanti untuk ini perhatikan, untuk pengecekan pertama itu nanti dengan air putih biasa yang dari sampean, yang dari situ ya. Nah, nanti proses yang kedua itu nanti kalau air paketan seperti ini datang sampai terima, itu ngecek lagi yang kedua seperti itu. Jadi dalam arti saya intinya bisa ngecek dengan air putih biasa yang dari sampai yang dari situ sekarang juga, tapi kan saya tidak mau gitu loh, soalnya kan itu semua kan ada proses prosedurnya. Soalnya kan apa, itu untuk mengeluarkan goib yang ada dalam tubuh seandainya seseorang itu ada, itu kan urusannya dengan non medis yang tidak kelihatan gitu loh. Jadi dalam arti itu kan endingnya kan nanti urusan sama dengan kegoiban. Nah makanya kan kita kan ada proses prosedurnya dengan air doa seperti ini gitu loh. Jadi kita juga ada aturan yang dari guru-guru kita gitu loh. Gitu loh. Ya halo. Jadi kalau pakai air saya dicek boleh nggak, dilihat gitu benar ada apa enggak? Sampai kan sudah tak jelaskan tadi ya. Dalam arti gini loh Mas. Itu kan kalau sampean itu kan minta dikirim, ya itu kan nanti kita untuk mengecek seseorang mengeluarkan energi negatif ataupun menyelaraskan kodam itu kan dengan air doa seperti ini. Kalau jarak dekat itu silahkan ambil gratis, tapi kalau jarak jauh itu nanti dikirim itu nanti endingnya kan tidak saling merugikan dan dirugikan, ada rasa tanggung jawab. Terus yang selanjutnya itu nanti untuk pengecekan itu pertama itu nanti dengan air putih biasa atau air aqua ya. Nah terus nanti kalau untuk pengecekan yang kedua itu dengan air doa seperti ini gitu loh. Jadi itu ada proses prosedurnya Mas gitu loh. Gitu loh. Saya bisa ngecek sampean seseorang itu langsung dengan air putih biasa itu bisa, tapi kan saya tidak mau. Semua itu kan harus ada aturannya, prosedurnya itu harus ada gitu loh. Itu kan nah, itu seperti itu. Soalnya kan kebanyakan rata-rata itu ya yang di media-media itu sering pengisian kodam pada orang lain dengan mahar sekian-sekian, tapi nanti endingnya untuk ngecek ada tidaknya kodam itu minta yang gratis. Nah, itu banyak Mas gitu loh. Kan kalau seperti itu kan intinya itu merugikan salah satu pihak gitu loh. Gitu loh. Penglihatan Bapak ke saya apa tuh? Saya tidak bisa melihat Mas. Belum ngelakuin. Saya tidak bisa melihat. Jadi dalam arti apa? Oh yang tadi Bapak gitu. Ya itu seperti itu. Oke. Terus ada yang mau dikonsultasikan lagi? Ada yang mau dikonsultasikan lagi enggak? Kalau enggak itu kita tutup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada yang konsultasi tentang masalah kodam. Kita sudah memberi penjelasan itu bahwa kita itu untuk mengeluarkan energi negatif ataupun menyelaraskan kodam ataupun mengaktifkan kodam itu kan urusannya dengan goib. Jadi kita ada proses prosedurnya. Itu kan dengan air doa seperti ini. Di samping dengan air doa seperti ini kan juga kita mengenalkan sholawat dengan media air doa. Soalnya air doa seperti ini kan banyak barokahnya, banyak syafaatnya. Jadi orang yang kemarin lalai lupa untuk bersolawat Nabi lantaran minum air ini akan teringat dengan solawat Nabi. Jadi dalam arti itu kan juga sebagai media kita untuk menyalurkan orang mengingatkan sholawat gitu. Ya atur kata saya Siti Tilogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.